Prof, izin Prof. Ya, mangga silakan. Baik, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah di sore hari ini kita semuanya bisa bersilaturahmi ya dalam rangka pelaksanaan program tutorial SPAI DPU ya semester ganjil tahun 2020 tahun 2021. Oleh sebab itu mari pertama-tama kita semuanya panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul dalam thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Dan tentunya ilmu yang insya Allah nanti kita akan dapatkan di sini, baik dari sesi diskusi maupun nanti dari paparan materi dari Prof. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula mari kita curah limpahkan salawat ya kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, kepada para tabi'in dan para ulama setelahnya sampai akhir zaman. Baik, pada kesempatan kali ini, insya Allah Bapak selaku moderator, Bapak izin memperkenalkan diri. Nama Bapak Muhammad Rindu Fajar Islami LCMAG. Kebetulan Bapak mengajar di PAI dan SPAI. Dan untuk dosen narasumber kita, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Prof. Dr. Mahmud Syafi'i MAG. Assalamualaikum, Pak Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kemudian peserta pemateri kita, penyaji kita sudah, alhamdulillah sudah hadir ya, 3 orang, yang insya Allah nanti setelah ini kita akan dengarkan paparan dari penyaji. Baik, untuk agenda kita, ini insya Allah kita akan bagi menjadi 3 sesi ya. 3 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi paparan dari penyaji. Kemudian sesi yang kedua itu sesi diskusi. Barangkali nanti ada rekan-rekan atau adik-adik sekalian yang ingin bertanya. Baru yang terakhir, yang ketiga nanti ada pematerian ya dari Prof. Insya Allah di sesi yang ketiga. Baik, kita langsung saja, kita masuk agenda yang pertama ya, untuk penyajian materi. Nah, kebetulan untuk tema kita pada kesempatan kali ini ya, temanya itu ini tema yang luar biasa ya, terkait dengan milenial. Ragam problematika komunikasi di media sosial dan bagaimana kita mencari solusi alternatif ya terhadap persoalan-persoalan yang hadir ya dalam media sosial ini. Memang media sosial ini menjadi satu bahan, satu alat ya yang bisa bersifat destruktif tapi bisa juga konstruktif. Bisa bersifat positif tapi bisa juga bersifat negatif ya. Oleh sebab itu, maka ini nanti tergantung bagaimana upaya kita dalam rangka menggunakan media sosial ini ya. Jika misalkan digunakan untuk aktivitas dakwah, itu insya Allah nanti akan sangat bermanfaat tentunya ya. Namun apabila media sosial hanya digunakan untuk sebagai alat penyebar berita-berita hoax ya, atau misalkan untuk memfitnah dan menggunjing dan yang lain sebagainya, tentu ini akan menjadi negatif dan orang yang melaksanakannya atau melakukannya itu tentunya akan dosa ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja masuk kepada sesi yang pertama yaitu penyajian materi ya dari penyaji. Itu insya Allah untuk yang pertama kita akan berikan waktunya kepada Kamila Nurul Alia dari Pendidikan Bahasa Korea ya. Waktunya mungkin antara 3 menit sampai 4 menit ya. Silakan, Kamila sudah hadir ya? Sudah, Bapak. Baik, Bapak persilakan waktunya. Ya, terima kasih, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Nurul Alia, NIM 1807032 dari Pendidikan Bahasa Korea kelas A. Ragam problematika komunikasi di media sosial dan sosial alternatif pemecahannya. Yang pertama, yang akan saya bahas adalah komunikasi dalam Al-Quran. Komunikasi di dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surat Ar-Rahman, surat ke-55 dalam ayat 1-4, di mana di dalamnya menyebutkan bahwa bahasa itu adalah fitrah. Jadi seperti yang kita ketahui, bahasa itu kan dengan komunikasi, manusia itu mengekspresikan dirinya, membentuk jaringan interaksi sosial, dan mengembangkan kepribadiannya. Jadi bahasa itu sifatnya itu fitrah dan alamiah. Kemudian di dalam Quran Surat Al-Ahzab, di mana di dalamnya mengatakan bahwa maaf saya tegang. Jadi di dalam komunikasi dan Al-Quran juga disebutkan dalam Quran Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 70. Nah, secara individual, kegagalan komunikasi itu menimbulkan frustasi, terus demoralisasi, alienisasi, dan penyakit-penyakit jiwa lainnya. Jadi secara sosial, kegagalan komunikasi itu menghambat saling pengertian, menghambat kerjasama, menghambat toleransi, dan merintangi pelaksanaan norma-norma sosial. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, beliau mengatakan bahwa berkatalah yang baik atau diam. Jadi kalau kita tidak bisa berkata yang baik, lebih baik kita diam. Dan diamnya kita juga, jangan hanya sekedar diam saja, tetapi perbanyaklah untuk berzikir. Kemudian, ragam problematika komunikasi di sosial media. Yang pertama ini ada cyberhate. Nah, cyberhate ini hadir di komunikasi online dengan beragam konteks sejak internet mulai populer di pertengahan 90-an. Suatu studi di Oksanen et al. Tahun 2014 menyatakan bahwa 67% remaja berusia 15 sampai 18 tahun ini telah terekspos pesan kebencian atau hate material, dan 21% lainnya ini dari jumlah tersebut menjadi korban dari cyberhate tersebut. Kemudian ada cyberbullying. Cyberbullying ini adalah suatu bentuk bullying yang terjadi secara online melalui media sosial, gaming, atau ruang obrolan atau chat room. Nah, jadi di dalamnya ini mereka yang menyebarkan kebencian, yang mengolok-olokkan orang lain gitu ya di cyberbullying ini. Lalu bagaimana sih solusi alternatif pemecahannya? Nah, yang pertama ini ada proteksi informasi pribadi. Jadi sebisa mungkin kita ini jangan menyebarluaskan hal-hal yang pribadi kepada umum. Kemudian etika dalam berkomunikasi. Di dalam berkomunikasi kita juga harus memiliki etika. Kan kalau bertemu mah pasti sudah kelihatannya etikanya seperti apa. Tapi kalau dalam sosial media kita juga harus bisa menjaga etika kita gitu. Kemudian hindari penyebaran sara dan pornografi. Nah, kita harus hindari hal-hal yang berbau sara dan hal-hal yang berbau pornografi. Kita sebisa mungkin harus hindari hal-hal yang seperti itu. Kemudian memandang penting hasil karya orang lain. Jadi kita ini tidak boleh menganggap remeh hasil karya orang lain. Harus menghargai karya orang lain karena mereka juga membuat suatu karya itu tidak begitu saja, tetapi mereka harus berpikir keras dan menghabiskan waktunya untuk karyanya tersebut. Dan yang terakhir, membaca berita secara keseluruhan. Jangan hanya menilai dari judulnya. Jadi kalau ada suatu berita atau ada suatu berita itu jangan hanya baca judulnya saja, tidak mencari tahu dulu apa itu isinya gitu, supaya tidak ada kesalahpahaman. Nah,
kemudian ragam problematika komunikasi di media sosial dan solusi alternatif pemecahannya dalam hubungannya dalam prodi saya ini. Jadi di Korea ada satu website namanya, maaf teman-teman kalau salah, Pan Cafe atau Pan Never gitu ya kalau nggak salah. Jadi di dalamnya itu sebuah platform seperti media dan seperti media informasi, hiburan kayak gitu. Nah, di dalamnya itu tuh orang-orang Korea biasanya suka berkomentar atau berkomunikasi di dalam hal tersebut gitu, seperti mengomentari misalkan kalau ada idol grup baru yang tampil atau yang baru saja mengeluarkan lagunya di situ gitu, dan tidak mungkiri juga gitu kalau di sana juga masih banyak terdapat kata-kata ujaran-ujaran yang tidak baik gitu. Jadi cyberbullying bullying di Korea juga itu lumayan gitu. Ya, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kamila ya yang barusan sudah menjelaskan beberapa problematika komunikasi ya, diantaranya bagaimana terjadinya kasus pembulian ya, lalu beberapa solusi alternatif ya dalam mencegah hal tersebut. Baik, kita kemudian akan mendengarkan penyajian yang kedua. Insya Allah kita akan dengar dari Saudara Fajar Purnama Sidik ya. Tiara dulu ya. Fajar dulu. Fajar Purnama Sidik, Pendidikan Bahasa Sunda. Sudah hadir Fajar? Hadir Bapak. Baik, silakan. Waktunya 3-4 menit ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Shalawat wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa may yadhakkaru illa ulul albab. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Dari apa yang saya pelajari tentang ragam problematika komunikasi di media sosial dan solusi alternatif pemecahannya, saya menemukan 3 masalah. Yang pertama, campur kode. Nah, untuk mahasiswa di Fakultas Pendidikan Bahasa mungkin sudah familiar dengan campur kode ya. Nah, saya jelaskan sedikit. Dalam kajian ilmu sosiolinguistik ini ada sebuah masalah komunikasi yang disebut campur kode. Nah, singkatnya campur kode itu adalah ketika kita menggunakan 2 macam bahasa dalam satu kalimat atau percakapan. Misal kalau di bahasa Sunda dan bahasa Indonesia ya, Aing kan udah bilang sama maneh. Nah, itu kan ada bahasa Sunda, ada bahasa Indonesia. Nggak bisa disebut bahasa Indonesia semuanya, nggak bisa disebut bahasa Sunda semuanya. Nah, kosakata yang terdapat dalam kalimat itu jadi tercampur gitu, 2 bahasa, Indonesia sama Sunda. Begitupun dengan bahasa lain, bisa disebut campur kode. Lalu muncul sebuah masalah akibat campur kode ini. Nah, biasa hal ini terjadi di komunikasi media sosial yang cakupannya sangat luas gitu. Jadi nggak menuntut kita orang Sunda akan ketemu dengan orang Sunda lagi, orang Jawa ketemu orang Jawa lagi. Contoh yang pernah terjadi pada kakak saya sendiri, dia pernah berkomunikasi dengan seorang dari Kalimantan. Di dalam komenan Facebook itu kata kakak saya, sok kamu, padahal artinya di situ silahkan kamu duluan gitu. Tapi dia mengartikannya sok kamu, sombong kamu. Nah, ini masalah yang terjadi dari campur kode gitu. Nah, akhirnya si orang Kalimantan ini marah, walaupun setelah itu kakak saya mengklarifikasinya gitu. Jadi dijelaskan bahwa artinya bukan seperti itu gitu. Nah, maka untuk masalah ini kita kembali lagi ke Pancasila.
sila ketiga gitu ya, yang menyatakan bahwa persatuan Indonesia, kita punya bahasa persatuan juga gitu. Kenapa nggak dipakai dalam berkomunikasi secara media sosial? Yang kedua ada gabut. Ini yang jadi permasalahan dalam komunikasi media sosial. Kenapa gabut? Nah, kalau pas gabut ini biasanya orang-orang suka random chatan, ngechat siapa aja gitu. Kelihatan lah orang yang nggak ada kerjaan gitu, ngechat, keluar-keluar di grup, padahal orang lain hare gitu kata orang Sunda mah. Nah, di sini muncul lagi permasalahan dalam komunikasi. Jadi dia itu ya apa aja dibahas gitu. Nah, ini termasuk sumber pada tadi. Oke. Nah, karena gabut ini dia jadi sering terpancing untuk komen-komen yang nggak penting di IG, di Facebook, di YouTube, apapun itu di media-media sosial. Lalu yang ketiga ada jempol. Kenapa jempol? Jadi sebenarnya menurut saya pribadi, pendidikan kita tertinggal 1000 tahun lebih usang dari zamannya. Kalau misal kita hidup di 2020, pendidikan kita itu masih ada di 1020. Karena selama ini kita masih belajar menerapkan etika komunikasi dengan mulut saja. Padahal di era modern ini yang mesti kita didik itu jempol dan antek-anteknya gitu. Jempol, jari, semuanya yang dipakai untuk berkomunikasi lewat media sosial. Sebab yang sering kali bikin masalah di zaman ini, okay. Lalu solusinya apa? Ada 3 solusi yang saya temukan. Yang pertama dari hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Teteh tadi ya. Oke. Apa maksudnya? Maksudnya daripada kita keluar-keluar gak jelas gitu di zaman ini gitu ya, khususnya di media sosial, diam aja. Nah, tapi kalau misalkan kita punya ide, kenapa enggak kita berangan-angan dengan ide aja, itu udah kreatif, walaupun terkadang orang-orang nggak bisa gitu untuk merealisasikannya. Nah, lanjut. Yang kedua, ada dari Quran surat Al-Isra ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, sungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian itu untuk dirimu sendiri. Nah, kerugian apa yang dimaksud? Ya, kalau kita ngomong kasar ya, misal suka bully orang, suka menebar tadi kayak caci maki di gitu di media sosial, ya itu akan membuat image kita buruk. Ketika kita keluar-keluar di grup, kelihatan kata teman misalnya, dia keluar-keluar gawe misal kayak gitu ya, kayak kita tuh kayak nggak punya urusan penting gitu. Nah, yang terakhir ada dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, konkretnya mah ya kalau kita gabut kayak tadi ya yang dari atas gitu. Oh, maaf. Nah, oke. Daripada kita gabut, lebih baik kita diam ataupun bisa diam. Ya jangan ganggu orang gitu, karena kita semua punya hak pribadi yang nggak boleh diganggu. Oke, balik ke solusi yang pertama tadi, maaf terlewat. Yang khairun nas anfa'uhum linnas, baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kita daripada gabut, daripada keluar-keluar gak jelas, saya pribadi mengajak manfaatkan media sosial sebaik mungkin gitu. Kan sekarang selain ada IG, Facebook, YouTube, ada Wattpad dan lain-lain yang bisa digunakan untuk menebarkan manfaat gitu. Nah, ini konkret menurut saya bahwa benar tadi kata Bapak bahwa media sosial ini terkadang
yang bisa kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang negatif ataupun positif. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, wa may yadzakkaru illa ulul albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Fajar ya. Tadi luar biasa nih. Memang dalam penyampaian kita harus betul-betul jelas ya, karena ketika penyampaian tidak disampaikan, kata-kata kita tidak disampaikan dengan jelas, kadang menimbulkan persepsi dan penafsiran yang berbeda. Baik, makin seru ini diskusinya. Kemudian kita masuk ke yang ketiga ya, yang terakhir dari Tiara Restu Fadila, Pendidikan Kimia B. Tiara Baiklah. sudah hadir? Oke, baik, silakan. Waktunya 3-4 menit ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Tiara Restu Fadila Haidori Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ragam problematika komunikasi di media sosial dan solusi pemecahannya. Seperti yang kita tahu, sejak kita di rumah aja, kita ngerasa kayak harus ngapain ya, kangen ketemu orang-orang, kangen ngumpul, dan lain-lain. Sedangkan kita terpaksa untuk mengubah kebiasaan kita. Kita yang biasanya curhat itu ngobrol langsung, kangen ketemu langsung, sekarang dipaksa untuk segala hal di sosmed. Terutama dalam komunikasi, mencari informasi, berpendapat, dan mencari inspirasi. Nah, hal-hal tersebutlah yang menimbulkan berbagai macam problematika komunikasi. Yang pertama, bullying. Kenapa bullying itu bisa terjadi? Terkadang saat kita melihat sosial media, kita melihat orang yang lebih di bawah kita merasa lebih superior. Dan itu membuat kita gatel aja buat komentar. Padahal kita nggak tahu gitu, apakah yang kita ucapkan itu baik atau tidak. Apalagi sejak di sosial media, kita mendapat seperti topeng gitu. Kita bersembunyi di sosmed. Kita dapat menjadi orang lain, kita dapat berkata semaunya, dan lain-lain. Karena dengan sosmed ini, kita tidak perlu bertemu orangnya langsung dan melakukan apapun semau kita. Kalau di sosmed ini, kita memiliki banyak privilege. Terus yang kedua, hoax. Seperti yang kita tahu, sejak adanya sosmed, informasi itu mudah menyebar. Dan itu merupakan keuntungan bagi kita semua, terutama kita sebagai mahasiswa. Tapi tanpa kita sadari, karena mudahnya informasi tersebar, kadang kita sendiri kesulitan gitu. Mana sih informasi yang benar, manakah informasi yang salah, atau manakah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, dan manakah informasi yang tidak dipertanggungjawabkan. Terus yang ketiga, gibah dan fitnah. Seperti yang dibahas oleh penyaji-penyaji sebelumnya, dikarenakan kita di rumah aja, secara nggak langsung tingkat kebosanan kita itu semakin tinggi ya kawan-kawan. Apalagi kita nggak bisa keluar, di rumah aja. Jadi kita memilih main sosmed untuk menghibur diri. Nah, tanpa sadar dengan keseringannya kita, dengan intensitas kita di sosmed, kita tuh secara nggak langsung kita memperhatikan hidup orang, kita fokus ke hidup orang, dan tanpa sadar kita membandingkan diri kita ke orang lain itu. Dan disitulah mulai timbulnya gibah dan fitnah. Kita menganggap, oh orang ini gini-gini, terus orang ini gini-gini. Terus kadang yang awalnya gibah fitnah, diam-diam di dalam hati ada insecure dan kawan-kawan. Nah, pandangan Islam mengenai komunikasi yang seperti ini itu gimana? Sebenarnya ada dua, yaitu Al-Hujurat ayat 6 dan An-Nur ayat 16. Dua-duanya itu intinya sama teman-teman, yaitu intinya itu untuk kita bertabayun. Saat kita mendapat informasi, mendapat berita, baik itu berita positif ataupun negatif, kita itu harus tahu gitu, apakah ini informasinya benar, apakah ini informasinya salah, apakah ini ada bumbu-bumbu, apakah ini fakta nyatanya. Jadi kita tuh harus bertabayun gitu, kita memastikan apakah ini informasinya benar dan tidak. Dan sebelum kita tahu ini kepastiannya apa, kita harus senantiasa berbaik sangka gitu sama pemberi berita atau informasi, dan kita berbaik sangka sama diri gitu.
Jadi karena ada problematika ini dan pandangan Islam terhadap komunikasi di sosmed seperti itu, kita dapat mendapat solusi, yaitu quotes yang menurut saya paling menampar adalah hal yang terlihat belum tentu kenyataan. Tanpa kita sadari, mungkin teman-teman juga merasakan bahwa sosmed adalah ajang di mana kita menampilkan diri. Dan kita menampilkan apa yang kita rasa benar, apa yang ingin terlihat, dan menurut kita itu adalah tempat di mana kita bisa mengekspresikan diri sebebas-bebasnya. Namun itu merupakan suatu paham yang salah, bahwa di sosmed itu malah begitu banyak hal-hal yang lebih diperhatikan dibanding bertemu langsung. Bahkan dengan kita cara pengetikan, kita bisa saja membuat pembacanya salah paham. Titik koma bisa jadi masalah. Terus dengan di sosmed, bahkan orang itu kan berlomba-lomba tampil baik. Kadang itu malah membuat orang-orang itu timbul prasangka baik dan buruk. Dan itu juga nggak disuka Allah. Allah itu tidak suka prasangka karena sebagian prasangka adalah buruk. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam problematika komunikasi di zaman di rumah aja ini adalah kita itu harus jadi orang yang kritis. Kita harus kritis. Ini informasinya benar atau salah? Apakah saya harus ngelihat sudut pandang lain? Iya atau enggak? Terus kita juga harus senantiasa berbaik sangka gitu. Saat kita ingin sekali ada gairah dalam diri kita untuk berkomentar, tapi coba kita bayangkan ke diri kita. Apakah kalimat tersebut, kata-kata tersebut layak untuk diucapkan? Apakah itu dapat menyakiti orang lain? Kita tuh harus banyak-banyak refleksi gitu. Karena apapun yang kita lakukan saat ini itu ada hitungannya gitu. Ada malaikat yang selalu menghitung kebaikan kita dan keburukan kita. Dan kita akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi alangkah baiknya dalam bermedia sosial, apalagi kita sosmed terus, komunikasi di sosmed, kita tuh harus senantiasa berbaik sangka pada diri kita dan orang lain. Dan kita juga harus, seperti yang saya bilang, berkaca diri. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ini juga sama, Tiara juga memperkuat ya bahwa problematika komunikasi ini sering menimbulkan beberapa permasalahan, hoax, gibah ya, kemudian bullying ya. Lalu tadi sudah dijelaskan juga solusinya ya. Memang paradigmanya itu kadang kita jangan suudzon gitu ya. Suudzon itu dalam artian berprasangka buruk ya. Bisa jadi hal yang kita lihat itu tidak sekenyataan apa yang terjadi gitu. Baik, ini sudah alhamdulillah sudah 3 penyaji ya dipaparkan. Kita langsung masuk kepada sesi diskusi ya. Sesi diskusi ini silahkan bagi adik-adik sekalian, bagi yang ingin bertanya atau berkomentar ya, memberikan tanggapan, silahkan langsung saja mengaktifkan mikrofonnya, sebutkan nama, NIM, dan prodi ya. Kita batasi 3 dulu ya. Silahkan. Izin bertanya, Pak. Baik, ini dari, karena di monitor Bapak ada. Dwi dulu ya, silakan Dwi. Ya baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya untuk Teh Kamila dari Pendidikan Bahasa Korea. Tadi kan dibahas ya tentang cyber hate sama cyberbullying, yang kemudian solusi alternatif dari Teh Kamilanya itu dibahasnya itu mengenai etika berkomunikasi dan membaca berita itu secara keseluruhan gitu. Jadi jangan judulnya saja. Nah, yang saya tanyakan di sini, bagaimana sih cara untuk beretika komunikasi dengan baik dengan orang lain jika timbul adanya perbedaan pendapat terhadap berita yang ada? Perbedaan pendapat itu biasanya muncul akibat orang lain tersebut yang hanya membaca beritanya itu dari headline-nya saja. Jadi banyak prasangka-prasangka lain kayak gitu. Jadi bagaimana cara menanggapi perbedaan pendapatnya, kemudian bagaimana ya cara kita
supaya meluruskan gitu. Jadi, oh berita yang benar-benar itu seperti ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung dulu ya. Kemudian yang kedua, silakan. Bapak izin bertanya, Pak. Izin bertanya. Pak, izin bertanya, Pak. Cindy, silakan Cindy. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Cindy Fauziah dari Pendidikan Kimia 2018. Izin bertanya ya, untuk yang tentang permasalahan komunikasi di media sosial, contohnya yang paling erat itu yaitu bullying. Nah, banyak ya bullying atau perundungan yang ada di media sosial itu sangat berdampak gitu, apalagi dengan tidak mengenal apakah itu pejabat, artis, ataupun masyarakat dimanapun. Nah, yang saya tanyakan, apa sih tindakan yang dapat kita lakukan agar bullying itu, kan si korban yang terkena bullying biasanya akan mengalami tekanan mental dan juga akan mengalami yang namanya frustasi ataupun nanti kayak misalnya bisa bunuh diri. Karena yang saya tanyakan, bagaimana sih tindakan kita agar korban dari bullying itu tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencelakakan diri mereka sendiri gitu. Kan kalau misalnya kita untuk melarang orang lain untuk bullying kan susah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke, satu lagi terakhir dari Lulu ya. Saya. Ya. Silakan. Lulu, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lulu Ilmaknun, NIM 1801660 dari Pendidikan Kimia. Izin bertanya, sebenarnya tadi nyambung juga ke pertanyaan Dwi Ajni berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh penyaji satu ya, Teh Kamila, tentang judul dari sebuah berita. Nah, di era sekarang ini kan sedang hits sekali ya yang namanya clickbait gitu. Seakan clickbait itu menjadi hal yang lumrah gitu, hal yang yang biasa aja gitu. Sedangkan kalau menurut saya pribadi, clickbait itu sangat tidak baik gitu, karena bisa menjadi salah satu akibatnya itu hoax gitu. Nah, menurut Teh Kamila bagaimana, dan bagaimana pandangan Islam memandang clickbait ini gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, kita cukupkan dulu ya untuk 3 penanya. Nanti kalau misalkan memang waktunya masih ada, kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Untuk pertanyaan pertama dari Dwi ya, kepada Kamila. Silakan, Kamila, untuk mengomentari terkait dengan etika komunikasi dan perbedaan pendapat. Ya, baik. Waktu 1 menit, 2 menit ya. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Terima kasih kepada Dwi atas pertanyaannya. Jadi bagaimana sikap kita atau cara kita untuk supaya kita ini nggak hate speech? Iya, benar tidak Dwi? Maaf kalau salah, boleh diulang pertanyaannya? Ya seperti itu untuk hate speech, kemudian cara menanggapi perbedaan pendapat itu seperti apa? Oh iya, oke, baik. Gimana sih caranya biar kita nggak hate speech? Kalau dari saya sendiri, yang pertama itu lebih baik kalau misalkan kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, sebisa mungkin kita itu diam. Kalau kita tidak bisa berkata-kata atau tidak bisa mengingatkan gitu, ya minimal kita diam. Nah, diamnya kita juga tidak hanya diam saja, tetapi mendoakan agar dia itu tidak seperti itu gitu, supaya, dan mendoakan untuk diri kita sendiri juga agar tidak timbul rasa ingin mengungkapkan hal-hal yang tidak seharusnya kita ungkapkan gitu. Berlindung kepada Allah supaya kita ini tidak mengeluarkan kata-kata atau berpikiran yang tidak seharusnya. Kemudian bagaimana cara menanggapi perbedaan yang terjadi di sosial media gitu. Yang pertama, kalau misalkan beliau ini masih bisa untuk diajak berdiskusilah gitu kan. Terus dia cuma baca judulnya aja, nggak baca isinya, ya kita sampaikan kepada dia untuk coba dibaca isinya dulu. Dibaca dulu barulah berkomentar gitu kan. Terus kalau misalkan ternyata dianya bebal untuk dikasih tahu gitu kan, ya sudah, kita diam saja, jangan terlalu emosi dengan dia gitu, jangan terlalu emosi, kita diam, istighfar, nggak apa-apa, namanya juga manusia itu berbeda-beda ya, jadi pasti ada pendapat-pendapat masing-masing. Begitu kalau dari saya. Terima kasih. Bagaimana Dwi, sudah terjawab atau ada tanggapan lagi?
Sudah Pak, mungkin. Baik, oke. Sudah ya? Terima kasih Pak. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Cindy ya. Ini tentang apa namanya itu kasus bullying juga. Ini bagaimana cara kita memotivasi orang-orang yang memang terkena ya dampak dari kasus bullying agar mereka itu tidak tertindas atau tidak tidak punya keinginan untuk mencelakakan diri mereka sendiri. Ini Bapak kasih kesempatan kepada Fajar ya, 1 menit 2 menit, kemudian Tiara 1 menit 2 menit untuk memberikan tanggapan dan komentar. Dari Fajar dulu silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kasus bullying gitu ya, agar tidak merasa down atau merasa insecure gitu. Kadang ketika mengoperasikan media sosial, menurut saya coba terapkan sedikit rasa cuek gitu ketika orang lain mengomentari kita buruk gitu, misal ini mah jelek atau ini mah kalah cantik misal, coba agak cuek lah, biarin. Berarti tadi seperti yang sudah saya sampaikan, apa yang mereka katakan di media sosial sebagai komentar mencerminkan diri mereka sendiri gitu. Ketika mereka berkomentar buruk, berarti dia yang buruk, bukan kita sebetulnya. Nah, untuk kita yang berkomentar, cobalah kita mengapresiasi orang lain gitu. Meskipun hal-hal kecil, karena kebahagiaan orang-orang itu berbeda-beda. Mungkin segitu dari saya, Pak. Baik, terima kasih ya. Mungkin kita, ini bagus juga ya, cuek ya, memang harus cuek. Oke, kemudian tambahan mungkin dari Tiara terkait dengan kasus ini. Oke, tadi tambahan dari jawaban dari Fajar itu lebih ke bagaimana sebagai kita yang dibully untuk bersikap. Nah, ini mungkin tambahan dari saya bagaimana jika kita temannya atau circle dia atau orang-orang di sekitar orang yang dibully ini harus melakukan apa gitu. Sebagai kita seorang teman, sebagai kita seorang manusia, sebagai orang yang memiliki hati, jika kita bertemu dengan orang yang ngebully orang lain, yang menindas, yang merasa lebih superior, sebenarnya orang yang dibully itu tidak butuh banyak kayak kamu yang sabar ya dan lain-lain. Yang dibutuhkan pembuli itu adalah saat dia tahu gitu kalau misalnya kamu itu nggak sendiri, kamu itu punya aku gitu. Jadi sebagai rekan dan lain-lain yang dilakukan sebagai seorang teman, guru, orang tua adalah selalu ada buat dia. Kita nggak bisa maksa orang yang dibully untuk cerita, karena kan kemampuan seseorang untuk berbicara, berbagi, dan lain-lain itu berbeda. Jadi yang kita bisa pastikan kepada orang yang dibully ini adalah kita selalu ada gitu. Kita selalu meyakinkan dia seperti kalau kamu nangis, gak apa-apa mau nangis. Kalau kamu hari ini capek, gak apa-apa istirahat. Tapi kamu ingat, kamu punya aku, kamu gak sendiri. Dan kalau kamu butuh bantuan, aku akan ada untuk kamu. Dan saat kamu tahu dia ditindas, kamu bisa membantu gitu. Karena kita tahulah, yang dibutuhkan seseorang, terutama yang dibully itu bukan cuma kata-kata, tapi aksi. Karena aksi itu berbicara lebih kuat dibanding kata-kata. Oleh karena itu, sebagai teman, guru, orang tua, dan orang-orang di sekitar orang yang dibully itu, kita itu harus berusaha selalu ada, mengerti dia, dan memahami gitu. Apalagi hal yang sulit itu nanti pas fase penyembuhan. Dia tidak bisa seperti dirinya yang dulu. Jadi kita harus banyak memahami, mengerti, dan mendengarkan gitu. Gitu aja dari saya, Pak. Terima kasih. Semoga membantu. Baik, oke, terima kasih ya, saling melengkapi jawabannya ya. Bagaimana Cindy, masih ada komentar atau sudah cukup? Sudah Pak, sudah cukup. Baik, kita langsung ke pertanyaan ketiga dari Lulu ya, tentang clickbait. Ini ditujukan kepada Kamila ya. Silakan Kamila untuk mengomentari mungkin pertanyaannya dari ya, baik Pak. Untuk dulu tentang clickbait ini kan memang sekarang itu banyak berita-berita yang sudah clickbait dan hal seperti itu seperti yang sudah lumrah ya. Lalu bagaimana pandangan kita gitu terhadap berita-berita yang clickbait seperti itu? Kalau saya sih, kalau misalkan dirasa
si judulnya saja sudah tidak begitu mengenakan gitu. Ya sudah, daripada saya nanti timbul rasa-rasa ingin berkata-kata yang tidak seharusnya saya lontarkan begitu. Jadi lebih baik saya tidak usah melihat hal itu gitu. Tidak usah melihat si berita tersebut gitu. Karena kan media juga kan biasanya ingin sebuah keuntungan ya hanya dari judul beritanya saja itu membawa keuntungan gitu. Jadinya kalau bagi saya daripada nanti menimbulkan hate speech atau rasa ingin berkata-kata yang tidak seharusnya, lebih baik saya tidak usah membaca berita itu gitu, tidak usah membukanya. Lalu bagaimana dalam pandangan Islam tentang si clickbait ini, mungkin saya masih minim akan ilmu dan saya juga kurang tahu bagaimana cara gimana ya. Jadi mungkin kalau dalam Islam tentang si judul clickbait ini ya lagi-lagi kita juga memang harus mengambil sikap yang sebaik mungkin gitu. Jangan sampai kita tuh terbawa oleh hanya dari judul beritanya saja gitu. Jadi harus kalau misalkan penasaran gitu, boleh dilihat, dibaca dulu gitu. Jadi jangan hanya judulnya saja yang dibaca. Begitu kalau dari saya. Mungkin kalau ada yang dari lain ingin menambahkan, terima kasih. Baik, bagaimana Lulu? Atau Bapak kasih kesempatan satu ya, bukan kepada penyaji, tapi kepada ini siapa teman-teman, mungkin siapa yang mau berkomentar terkait dengan clickbait, satu saja, satu orang. Ada? Silakan. Atau kalau misalkan tidak ada, silakan ke penyaji mungkin. Ada yang ingin menanggapi? Tidak ada? Baik, kalau begitu kita langsung saja. Kalau sudah tidak ada lagi yang ini, bagaimana tadi Lulu sudah ini ya? Nanti kalau misalkan memang dirasa belum cukup, nanti insya Allah kita akan mendengarkan ya materi langsung dari pakarnya insya Allah ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Teh Kamila. Baik, oke. Terima kasih semuanya. Untuk sesi diskusi mungkin Bapak cukupkan saja ya. Karena berhubung waktunya juga sudah cukup ya. Lalu sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya ya, yaitu materi inti ya, materi inti. Insya Allah untuk tema kita mengenai ragam problematika komunikasi di media sosial, lalu kemudian solusi alternatif pemecahannya. Itu insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Mahmud Syafi'i, MAG, MPDI ya. Kebetulan beliau juga guru besar di Departemen Pendidikan Umum ya, FPIPS. Mungkin waktunya dipersilakan Prof untuk memberikan wejangan dan tausiahnya terkait dengan media komunikasi ini, Prof. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak tek. Maaf, Prof. Ya, Pak Rindu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Muhammad alladzi la nabiyya ba'dah. Muhammad ibni Abdillah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya perhatikan sejak pertama
penyaji ke-1 dan selanjutnya sudah lengkap dan saling melengkapi. Menurut teman saya sudah bagus, sudah baik. Tapi karena merupakan kewajiban, maka saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang berkaitan dengan ragam problematika komunikasi di media sosial dan solusi alternatif pemecahannya. Dapat didengar? Halo? Jelas, Prof. Jelas, Prof. Jelas ya, jelas. Terima kasih. Yang pertama, bagaimana Rasulullah SAW melakukan komunikasi sebagai komunikator yang ulung. Yang kedua, bagaimana solusi Islam dalam mensikapi hoax. Dan kemudian bagaimana dakwah digital ini dapat dikembangkan di berbagai lini termasuk di kalangan mahasiswa. Dan yang terakhir tentang etika bermedia sosial dalam adab dalam Islam, adab bermedsos dalam Islam. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lisannya wa ma yantiku in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Rasul itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berdasarkan wahyu, maka Rasulullah selalu berbicara berdasarkan literasi. Artinya Rasulullah tidak mau menyampaikan manakala tidak ada wahyu, karena Rasulullah sendiri pernah ada ditegur ketika Rasulullah ditanya tentang sesuatu, kemudian Rasulullah menjawab godan besok. Tegur oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah Rasul mengatakan besok, tapi katakanlah insya Allah. Itu menunjukkan bahwa Rasul pun pernah mendapatkan bimbingan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah selalu menyampaikan berdasarkan argumentasi yang menggunakan akal pikiran, menggunakan otak, bukan menggunakan otot. Nah, Rasulullah SAW karena pandainya Rasulullah SAW dalam berkomunikasi, kemudian mengacu pada Al-Quran. Dalam Al-Quran, baik komunikasi yang berupa tulisan, baik komunikasi dalam berupa lisan, itu acuan yang berupa tulisan, Rasulullah sering memberikan surat atau mengirim surat kepada raja-raja untuk diajak beragama Islam, tapi juga tidak merendahkan raja itu. Diawali dengan bismillah dan kemudian diakhiri dengan wassalam atau diakhiri dengan mukmin Muhammad Rasulullah, langsung distempel. Ini menunjukkan pertanggungjawab. Kalau tertulis itu lebih utama karena tulisan itu baru bisa dibaca oleh banyak orang. Tapi kalau berupa lisan hanya baik bisa dibaca oleh orang yang bisa menangkap suara itu. Yang bagi yang tidak bisa menangkap itu tidak bisa mendengar atau mengerti apa yang disampaikan. Kalaupun disampaikan melalui mulut ke mulut, tentu kalau perkataan itu bisa berkurang. Berbeda dengan kirim uang, ya. Bertambah. Kalau berkirim uang bisa berkurang. Tapi kalau menyampaikan berita, kata ataupun komentar itu selalu bertambah. Nah, Rasulullah SAW itu berpedoman pada khususnya dalam tulis menulis itu dalam Al-Quran
ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini, ya orang yang beriman, apabila kalian bertransaksi dalam hal ini dalam bentuk transaksi apa komunikasi atau transaksi dalam bentuk lain, maka tulislah, karena dengan tulisan itu nanti bisa diingatkan. Tanpa tulisan itu orang bisa lupa. Uang umpamanya, kalau pun ada kwitansi, kadang-kadang orang mengatakan, wah bukan tanda tangan saya, atau mungkin wah itu saya lupa lagi, saya merasa tidak pernah tanda tangan seperti itu dan lain sebagainya. Apalagi kalau tidak ada tertulis, maka tertulis itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau dalam bentuk ucapan, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adan. Perkataan yang baik jauh lebih baik dibandingkan ya perkataan yang baik, dalam hal ini adalah komunikasi, perkataan yang baik dan memberi maaf lebih baik daripada sedekah yang mengundat-undat. Sedekah yang mengundat-undat itu orang yang diberinya merasa direndahkan atau orang merasa terhina karenanya. Ngasih tapi kemudian bahasanya atau mimik mukanya atau mungkin juga raut mukanya tidak menyenangkan, dingin umpamanya, atau mungkin juga dengan bahasa-bahasa yang tidak pada tempatnya. Ini tidak bermanfaat dan tidak berpahala. Karena itu lebih baik dengan perkataan yang baik. Dengan perkataan yang baik itu kemudian mengacu pada Al-Quran, pada surat, nanti ya hubungan dengan dakwah ya, hubungannya dengan dakwah, tapi sebagai satu pendahuluan saya sampaikan, Ud'u itu surat An-Nahl ayat 125, surat An-Nahl surat 16 ayat 25, 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik, wajadilhum billati ahsan, dengan bermujadalah, dengan bersilaturahmi, dengan cara berdiskusi seminar seperti sekarang ini adalah dengan alasan. Dengan alasan itu artinya bahwa kita tidak mencari kemenangan, tapi kita mencari kebenaran. Ya, dalam hal ini tidak menggunakan otot, tapi menggunakan otak. Ya, jadi dan tidak merendahkan kepada pendapat orang lain. Nah, kemudian Rasulullah itu ketika akan berbicara berdasarkan Al-Quran yang tadi 3 tahapan, kepada siapa dan dengan siapa lawan bicara itu. Pada orang yang ilmu, pada orang yang cerdik pandai, cendekiawan, itu dengan hikmah. Artinya bahwa tidak usah menyampaikan sesuatu langsung pada pokok persoalan, tapi dengan metafora, dengan kias, dengan literasi-literasi yang lain. Itu Rasulullah SAW. Jadi kalau kepada orang yang biasa, dalam pengertian orang yang tidak terlalu pandai juga tidak di bawah, Rasulullah menyampaikan sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi khotibu ala nasi ala qadri kulim, berbicaralah, berkomunikasilah dengan orang lain sesuai dengan kadar kemampuannya. Dan juga kepada masyarakat atau kepada yang lebih ini lagi, lebih tidak ke atas, ya di tengah, ada ke bawah, dengan cara berdiskusi, tukar pikiran, tukar pendapat, tentu dengan ahsan, dengan sebaik-baiknya. Itu Rasulullah SAW.
Salah satu contoh ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang yang datang dari Bani Fajrah, menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istri saya itu melahirkan seorang anak, tapi berwarna hitam, berkulit hitam, dan saya tidak mengakuinya. Maka Rasulullah SAW kemudian bertanya, apakah kamu punya onta? Ya, jawab seorang yang bertanya tadi. Apakah warna warna ontamu? Merah. Kemudian pada warna merah itu apakah ada warna hitam kelabu? Ya. Pertanyaan yang terakhir dari Rasulullah, siapa kira-kira yang memberi warna pada ontamu itu? Maka orang tadi menjawab, tentu keturunannya atau kakek neneknya atau ayah bundanya atau mungkin juga keturunan di atasnya. Dengan jawaban seperti itu, kemudian mengerti orang yang bertanya itu, oh anak ini hitam atau kulitnya hitam, mungkin karena keturunan dari ibunya. Kalau ibunya tidak hitam, mungkin dari ayahnya. Kalau ayah dan ibunya tidak hitam, mungkin dari kakek neneknya dan selanjutnya. Ini jawaban untuk orang-orang yang dianggap ya artinya kurang berilmu lah. Kemudian Rasulullah menyadari betul bahwa keragaman atau perbedaan, baik perbedaan warna kulit, perbedaan keturunan, perbedaan ilmu pengetahuan, kemampuan, kecerdasan, itu merupakan sunnatullah. Artinya tidak bisa diubah bahwa dalam hidup ini pasti ada pasangan-pasangannya. Yang pandai tentu ada yang bodoh, yang kaya ada yang miskin, yang pedagang juga ada yang membeli dan lain sebagainya. Ini Rasulullah SAW sangat memahami tentang sunnatullah. Dan kemudian menghindari miskomunikasi. Untuk menghindari miskomunikasi maka harus jelas. Karena ketika komunikasi itu tidak jelas, tentu akan timbul misunderstanding. Dengan misunderstanding akan timbul problem sosial. Itu yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, bagaimana Rasul berkomunikasi. Jadi Rasulullah berkomunikasi dengan siapapun itu selalu santun, selalu baik dan selalu tidak suudon tapi husnudon, selalu menganggap orang itu akan berbuat baik dan menganggap setiap orang itu akan menguntungkan atau memberikan manfaat. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kita lihat bagaimana solusi Islam mencegah hoax. Hoax itu berita bohong. Oleh karena itu, bahwa dalam berkomunikasi itu perlu adanya konsistensi, perlu adanya mengacu pada nilai dan norma kebersamaan, dan perlu menunjukkan bahwa apa yang dikomunikasikan itu memang sesuatu yang penting untuk kepentingan bersama. Artinya di situ jangan sampai ada anania, merasa besar sendiri, merasa saya yang paling pandai, atau saya yang paling bisa, saya yang paling tahu. Kemudian juga tidak harus terbebas dari vested interest. Tidak merasa bahwa
dengan berkomunikasi itu ada kepentingan pribadi yang menonjol. Kalau kepentingan pribadi biasa-biasa saja nggak apa-apa, tapi yang menonjol sehingga kepentingan orang lain tidak menjadi pertimbangan. Dan ketika kita akan menyampaikan sesuatu, tentu juga orang tidak menangkap tiba-tiba, oh ini mah pasti akan pinjam uang umpamanya, oh ini mah pasti ingin didukung, oh ini mah pasti ada hitam, ada udang di balik tahu begitu, bukan di balik batu saja ya. Ada hal-hal yang ada tersebit dalam hatinya, terbesit bahwa komunikasi mengandung berisi sesuatu yang ingin mendapat keuntungan. Nah, untuk itu maka kita juga ketika menerima informasi apapun namanya, maka harus mengacu juga pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang tadi disampaikan oleh para pembicara terdahulu yang cukup bagus. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akumul fasikun binaba'i fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa berita, orang fasik itu orang yang suka bohong, orang yang fasik orang yang suka berdusta, orang yang fasik orang yang suka menipu, orang yang fasik ucapannya tidak pernah sesuai dengan kenyataan dan lain sebagainya. Membawa berita naba, surat An-Naba itu berita besar. Binabai fatabayyanu, maka klarifikasi. Klarifikasi pertama, siapa pembawa berita itu? Yang kedua, apa yang dibicarakan? Yang ketiga, diklarifikasi berbagai sumber atau berbagai narasumber. Ketika kita melihat sebuah hadis, itu kita harus mulai dilihat perawinya, siapa perawinya. Kalau Bukhari Muslim itu dapat dipercaya karena itu menurut ahli hadis semuanya menganggap bahwa itu adalah imam hadis yang mumpuni. Kemudian dilihat ininya juga dari mana asal pembicaraan itu. Oh, misalnya katakan dari Aisyah. Aisyah dari siapa? Dari Nabi. Artinya sanadnya bersambung, mulai sanad sampai rawi harus nyambung. Setelah itu kemudian bagaimana kontennya? Apakah kontennya atau isinya ataupun maknanya itu bertentangan tidak dengan Al-Quran? Kalau bertentangan dengan Al-Quran jelas itu hadisnya tidak sahih. Artinya hadis yang cacat. Nah, kalau semua sudah ditelusuri seperti itu, maka kita boleh dan wajib percaya. Demikian juga kita menerima berita. Ketika kita menerima berita, maka itu harus pertama kembangkan rasa penasaran dan cek kebenarannya. Jadi penasaran ya benar itu gitu. Penasaran nih saya, jangan acuh saja. Lah, nggak usah ditanggapi biar aja lah, itu kan pasti hoax. Itu juga tidak harus begitu. Jangan-jangan memang ada benarnya gitu ya, karena orang tidak salah selamanya. Yang pertama itu harus cek dan kita punya rasa penasaran, ingin tahu. Yang kedua, berhati-hatilah terhadap judul yang provokatif. Kalau judulnya sudah provokatif, itu ke bawahnya tidak mungkin bersih atau sehat itu berita. Bisa saja namanya memprovokasi ya. Kemudian cari tahu keaslian situs laman itu. Jangan sampai nanti kita hanya lihat dari medsos, kita tidak meneliti lamannya benar atau tidak. Jangan-jangan itu tidak benar.
kita sering ada yang nawarin pinjaman lewat online, atau ingin juga mengaku polisi, kemudian juga mengaku guru atau mengaku apa saja yang untuk kepentingan yang tidak jelas begitu. Kemudian cari tahu ya, periksa kesesuaian foto kalau ada fotonya, karena sekarang foto itu masih bisa direkayasa ya. Kalau ini Mahmud Syafi'i yang bicara dengan adik-adik anak-anakku, ini aslinya seperti ini. Jadi kalau nanti ada Mahmud Syafi'i yang wajahnya seperti binatang film, seperti ya presiden Amerika yang sekarang sedang pemilihan, atau seperti Macron presiden Prancis yang menghina Islam, ini ditelak-telak ya. Kalau apalagi yang anak kembar Siam, itu sulit untuk membedakan mana si A mana si B. Ini foto juga bisa direkayasa. Kemudian periksa keaslian berita dengan cara tahu sumbernya. Dari mana sumbernya itu? Dari Newsweek umpamanya, dari Kompas, atau mungkin dari Pikiran Rakyat, atau dari mana. Itu perlu diteliti. Kemudian ikut serta dalam grup seperti sekarang ini. Ini kan grup diskusi, ini bagus sekali ya. Kembali bahwa ketelitian, konsistensi, kejujuran, kemudian tidak ada vested interest, tidak ada kepentingan ya di balik itu, dan usahakan komunikasikan apa yang didengar, yang dilihat, dan apa yang diketahui. Karena ketika kita terburu-buru hanya menerima informasi sepihak, maka jangan-jangan nanti ketika kita membuat keputusannya menyebabkan orang lain teraniaya, kita menjadi orang yang zalim karena tidak meneliti kebenarannya, kemudian terjadilah problem sosial yang mengancam pada perdamaian atau kehidupan keharmonisan. Baik, kemudian etika ya. Nanti masalah dakwah yang terakhir. Etika ada bermedsos menurut Islam. Pertama, tentang berita itu. Isi berita itu bermanfaat atau tidak. Sekiranya tidak bermanfaat, ya tidak usah di-share, dan juga tidak menjadi keyakinan bahwa itu isi beritanya benar. Jangan sampai sudah tahu tidak benar atau belum tahu benar atau tidak sudah di-share. Ini harus teliti, karena ketika sudah di-share ke orang lain sulit untuk dihapus, sulit untuk diralat, dan itu menyebar kemana-mana. Kemudian penyeleksian berita dan budaya literasi sudah membuat opini yang jujur atas bukti dan fakta yang diungkapkan dengan rasa ikhlas dan tulus, tidak karena emosi atau tidak karena keterpaksaan, tapi karena keikhlasan, karena tulus untuk memberikan kebaikan. Dan perkataan yang baik, tulisan yang baik, yang disampaikan kepada orang dengan baik, maka kita mengacu pada surat Ibrahim ayat 24-25 ya. Pasti sudah tahu ya, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha tabitu wa baruha bis sama tu'ti kullahi bi izni rabbiha wa yadriballahu amsalin nasi la'allahum yatadakkarun. Jadi bagi orang-orang yang beriman itu setiap perkataan itu harus menjadi seperti
alam taroka fadrol masalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu akan menumbuhkan bagaikan tumbuhnya sebuah pohon. Pohon yang baik itu punya akar yang baik, punya pohon yang pohonnya yang baik, kemudian dahan, daun, serta berbuah dan memberikan manfaat kepada penanamnya. Demikian juga kalau kita menebarkan hoax, itu juga tadi disampaikan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Setiap kebaikan akan kembali kepada kita dan setiap kejahatan juga kejelekan akan kembali kepada kita sendiri. Dan nanti pada suatu saat di akhirat itu al-yauma nahtimu ala afwahihim, bahwa mulut ini akan dikunci. Wa tukallimuna aydihim. Dan yang berkata, yang berbicara itu adalah tangan. Kenapa mulut dikunci? Karena mulut kadang-kadang lain di mulut, lain di hati. Kadang-kadang suka bohong. Maka mulut dikunci. Siapa yang bicara? Wa tukallimuna aydihim, tangan yang bicara. Watashaduna arjuluhum, dan kaki yang akan menjadi saksi atas kebenaran pembicaraan itu. Ya. Waktu kali munaidi watas haduna ajuluhum mimakan yaksibun, apa yang kita perbuat. Nah, harus takutlah pada saat apa yang kita itu akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbaik-baiklah kita ketika menyampaikan berita, menerima berita, membalas berita, meneliti berita. Dan tentu harus konsisten, jujur, serta ikhlas, dan ada sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Terakhir, mengenai etika berdakwah dalam Islam. Jadi dalam Islam ada kata dalam surat Ali Imran ayat 104 dan 110. Dalam surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian yang wal takum minkum ummatun, sebagai umat yang terbaik, umat yang pinili. Umat yang apa kebaikannya itu, umatun itu adalah organisasi, ada peraturan, ada pengikut, ada pimpinan, dan loyalitas kita bukan kepada pemimpin, tapi loyalitas kepada aturan yang dipakai untuk pemimpin. Dan itulah yang menurut Muhammadiyah bahwa berorganisasi adalah wajib. Wajib itu karena berdasarkan surat Ali Imran ayat 104. Kemudian diperkuat pada ayat 110. Kuntum khaira umat, jadilah kamu sebaik-baik umat. Sebaik-baik itu artinya, kalau katakan begini, kalau kita membuat peyem, baik singkong ataupun peyem ketan, itu ada raginya. Kalau singkong 1 kuintal, ragi cukup mungkin setengah kilo atau mungkin 1 kilo. Tidak harus sama. Ya. Kalau sama umpamanya sekintal ragi dan sekintal singkong atau ketan, ya, beras ketan itu akan busuk. Tapi ketika sedikit ragi-raginya itu bisa membuat manis. Yang membuat manis itulah yang khair umat yang terbaik di antara, berbeda dengan yang lain. Apa bedanya? Bedanya karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena mengajak kebaikan dan mencegah kemunkaran. Atau beginilah seperti begini. Kun kal cau. Nah, ini bahasa Arab Lembang. Kun kal cau. Jadilah seperti cau.
Walatakun kal gincu, jangan seperti gincu. Kenapa? Cau itu pisang, itu menebarkan kebaikan dan juga reproduksi. Pisang walaupun sudah dipangkas, ya asal sebelum berbuah, sebelum ada jantungnya, itu akan tumbuh lagi dan baru mati ketika sudah berbuah atau sudah punya anak, punya generasi berikutnya yang meneruskan. Jadi kita harus seperti itu, berpikir untuk kaderisasi ke depan, melanjutkan perjuangan, melanjutkan dakwah. Walatakun kal gincu, ini laki-laki nggak pakai gincu nih, kalau perempuan pakai gincu ya. Gincu itu di bibir kelihatan merah merekah, tapi tidak punya rasa. Punya warna, menarik, tapi tidak punya rasa. Percaya nggak ada, Pak, bahwa gincu nggak punya rasa? Apa manis, apa pahit, atau apa? Tidak punya rasa. Tapi, ya hanya lupa saja. Kita itu jangan sampai seperti gincu, harus seperti Cau tadi. Dan dalam dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar itu, walaupun sedikit, tapi bisa menjadi inti jamaah, menjadi khara umat, dan juga ya kalau diibaratkan gula ya dengan kopi, itu yang selalu mendapat pujian kopinya, gulanya tidak pernah. Coba kalau kita minum kopi yang suka kopi atau minum teh yang suka teh, begitu tidak manis atau kurang manis, pasti yang kena itu gula, ya. Aduh, ini kopi tidak manis. Aduh, teh ini tidak manis. Jadi yang disalahkan gula, ya. Ketika salah. Tapi ketika manis, pasti mengatakan ini kopi manis, ini air teh manis. Artinya di situ tidak disebut ini gulanya manis, tidak. Tapi kopinya manis. Ini pisangnya manis, padahal yang memberi manisan gula. Prof. Demikian juga air teh. 3 menit lagi, Prof, manis. Ya. 3 menit lagi, Prof. Oh, 3 menit lagi. Ya, ini faktor komunikasi, maaf ya. Jadi kembali bahwa ketika ternyata ada kesalahan, umpamanya yang disebut ketika ini penyakit gula. Jadi gula baru disebut ketika yang berkaitan dengan kejahatan. Ya, ala kulli hal kita berkomunikasi merupakan kebutuhan, dan berkomunikasilah dengan konsisten, jujur, bersih, ikhlas, dan juga untuk kepentingan kebersamaan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Luar biasa, Prof. Ini Masya Allah, ini sangat baik sekali ya. Ini tausiah dan masukannya, materi-materi terkaitan dengan komunikasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Prof pada sore hari ini bisa ditangkap dengan baik, dan tentunya harus ditatbik ya, tatbik wa amali, harus diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupan kita. Baik, mungkin sekarang kita berada di penghujung acara. Bapak akan merangkum ya dari hasil diskusi kita pada sore hari ini ya. Pertama ya, terkait barusan dari Prof ya. Jadi dalam komunikasi ya, kita itu harus selalu memegang nilai-nilai ya. Pertama adalah kejujuran ya. Kita harus jujur, kemudian kita harus konsisten, kemudian juga kita harus ikhlas ya dalam berkomunikasi. Kemudian yang kedua, ini kita harus menjadikan Nabi kita, Rasulullah, sebagai teladan dalam bagaimana gaya komunikasi beliau ya. Apa saja keteladanan beliau dalam berkomunikasi ya. Yang pertama tentu
Beliau selalu mengucapkan hal-hal yang baik ya. Kemudian tidak merendahkan. Lalu yang selanjutnya, nah beliau juga dalam berkomunikasi yaitu selalu menempatkan ya. Tadi kata Prof juga khotibun nas ala qadri ukulihim ya. Kita harus bagaimana berkomunikasi itu harus menempatkan dengan kadar intelektualitasnya. Ya, kalau misalkan memang kadar intelektualitasnya dia sederhana gitu ya, ya kita harus berbicara atau berdiskusi dengan obrolan-obrolan yang memang dia pahami ya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, hindari komunikasi ya, hindari komunikasi yang bisa menyebabkan miskomunikasi ya. Ini juga ini. Kemudian nah ini yang terkait dengan berita hoax tadi dari Prof juga. Poin pentingnya adalah kita harus mengklarifikasi ya atas berita-berita yang beredar, terutama di media sosial ya. Ketika kita misalkan mendapatkan berita-berita di WhatsApp atau di Facebook, sebisa mungkin kita sebagai mahasiswa yang memiliki pikiran kritis, maka harus mengklarifikasi terlebih dahulu ya. Tadi sudah disebutkan poin-poinnya ya. Hindari judul yang provokatif, kemudian juga kembangkan rasa penasaran, kemudian cari tahu keaslian dari berita tersebut. Baik, itu saja mungkin kesimpulan dari semuanya. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih Prof atas kehadirannya pada hari ini. Mudah-mudahan Prof sehat selalu ya. Dan ilmunya insya Allah ini sangat bermanfaat Prof bagi kita semuanya. Baik, Bapak selaku moderator, Bapak cukupkan saja diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup acara seminar pendidikan agama Islam dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.